Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah nahnu nashkuru ila Allah fi hadzal lail nahnu najma'u li ta'lim lughatal arabiyyah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka untuk belajar bahasa Arab. Mudah-mudahan niat baik ya, niat yang ikhlas akan mendatangkan pahala dan mendatangkan ilmu yang berkah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, uswah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan dengan belajar bahasa Arab ini akan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, kepada keluarganya, kepada para sahabat, dan mudah-mudahan juga bisa menjadi perantara untuk kita diakui ya sebagai umat Nabi Muhammad dan bisa mendapatkan syafaat al-udma di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, materi kita bahasa Arab malam hari ini adalah kana wa akhwatuha ya. Sebelum masuk materi ini apa sedikit saya review materi sebelumnya ya. Kalau materi sebelumnya itu adalah inna wa akhwatuha. Nah, karena ini ada perbedaan, ada sesuatu yang harus kita tekankan ya. Kalau pada materi sebelumnya inna wa akhwatuha itu adalah menasabkan isim dan merofakkan khobar inna itu ya. Ya. Ina wa akhwatuha, akhwatuha teman-temannya. Apa saja teman-temannya Ina? Ada anna, ada ka'anna, ada lakinna, ya, ada la'alla, ada laita, ya. Inna, anna artinya sama, ya, sesungguhnya, ya. Ka'anna seperti, ya. Lakinna akan tetapi, la'alla agar, ya. Laita, laita itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi, ya. Ya. Nah, ini amalannya adalah menasabkan isim yang materi minggu kemarin ini ya, biar tidak ketukar dengan materi malam hari ini. Karena nanti kalau Kana dan temannya ini merofakkan isim. Kalau minggu yang lalu materinya Ina dan temannya itu menasabkan isim. Ya, inna allaha, ya, dibaca hak, nasab ya. Ghafurun, nah khobarnya rofa. Dan untuk yang malam hari ini, itu kebalikannya. Kalau Ina dan teman-temannya itu menasabkan isim merofakkan khobar. Nah, pada malam hari ini adalah pembahasannya kana wa akhwatuha. Kalau kana wa akhwatuha berarti apa? Merofakkan isim dan menasabkan khobar ya. Kalau minggu yang lalu contohnya inna Allah ghafurun, maka malam hari ini contohnya adalah kana Allah ghafuran. Kana Allah ghafuran kebalikannya. Minggu yang lalu isimnya dinasobkan, khobarnya dirofakkan, innallaha ghafurun. Ya. Malam hari ini adalah kana Allah ghafurun. Isimnya dirofakkan, sedang khobarnya dimansubkan. Nah, kita akan lihat ya contoh-contohnya biar lebih jelas ya. Nah, ini yang masuk dalam apa kana. Kita lihat teman-temannya dulu karena ada sorok ya, ada asbaha ya, ada adha ya, ada eh dolla ya. Itu sama ya amalannya seperti kana ya. Sama ada bata ya, ada bata ya. Ada laisa. Nah, ini mirip minggu kemarin. Kalau kemarin kan laita
La'ala, ini minggu kemarin tuh temennya Ina itu ada la'ala, ada laita. Nah, malam hari temennya Kana ada laisa. Nah, mirip. Tapi amalannya bertolak belakang. Kalau la'ala dan laita itu temannya Ina berarti menasobkan isim, ya, merofakkan kobar. Dan laisa ini temannya Kana. Kalau temannya Kana berarti apa? Merofakkan isim dan menasobkan khobarnya. Nah, ini laisa amilu. Nah, ini isim dari laisa. Nasyiton ini khobar dari laisa dimansubkan. Nah, kita lihat satu persatu dari Kana dulu ya. Nah, yang Kana. Nah, ini karena dulu. Karena wa akhwatuha. Nah, karena itu kalau di dalam pembahasan al-kalimah masuk dalam kelompok fi'il madhi. Ya, karena yakunu kun. Ya, fi'il madhinya karena. Fi'il mudhari'nya yakunu. Fi'il amarnya kun. Ya, makanya kalau jadilah kun ya. Kun fayakun. Ini dari sini. Karena yakunu kun. Ya, kun fayakun. Jadilah. Maka jadi. Nah, kalau Allah menghendaki sesuatu, bagi Allah cukup mengucapkan kun fayakun. Jadilah maka jadi. Nah, asal dari kunu dari ini. Karena yakunu kun. Ya, karena fi'il madhi. Yakunu fi'il mudhari. Sedangkan kun fi'il amr. Baik, kita lihat contohnya. Monggo diikuti ya sambil melafadzkan dalam kalimat bahasa Arab biar lisannya terbiasa melafadzkan. Monggo diikuti. Kana Kana Muhammadun Muhammadun rajulan rajulan adilan. adilan. Kana Muhammadun rajulan adilan. Kana Muhammadun rajulan adilan. Iya, ini karena ini disebut sebagai fi'lun madin, fi'il madhi. Ya. Kemudian Muhammadun, ya Muhammadun ini disebut sebagai kalau dalam pembahasan kana berarti apa? Isim kana. Ya. Kalau dalam pembahasan jumlah ya sebagai fa'ilnya, pelakunya. Ya. Artinya apa? Karena itu bisa diartikan keadaan ya. Ya. Keadaan Muhammad adalah seorang laki-laki yang adilan, yang adil. Nah, adilan, rajulan adilan sebagai khobar dari kana. Ya. Rajulan adilan sebagai khobar dari kana. Muhammadun isim kana. Ya. Isim kana ya. Eh, isim kana ini adalah rofa. Maka di sini harokatnya Muhammadun. Ya. Jadi seperti sebagai fa'il gitu ya. Kataba Muhammadun. Kana Muhammadun. Ini disebut sebagai isim kana. Rajulan adilan sebagai apa? Sebagai khobar dari kana. Isimnya dirofakkan. Kemudian khobarnya dinasobkan ya. Rajulan adilan. Seorang laki-laki yang apa adil. Adil ini sifat dari rajulan. Ya, rajulan adilan, seorang laki-laki yang adil. Ciri dari sifat itu sama. Ini tanwin, fatah tain, tanwin ya. Rajulan isim mufrad, adilan isim mufrad. Maka ini adilan ini adalah naat dari rajulan ya. Rajulan adilan. Nah, ini ada sebuah khobar dari kan. Itu yang pertama. Sekarang temannya kana sorok. Ya, sorok kalau diartikan secara Indonesia bisa artinya bisa menjadi, bisa adalah ya. Jadi tergantung konteks kalimatnya ya, mana yang tepat. Ya. Nah, sorok ini juga sama, dia sebagai fi'il madhi. Ya. Karena dia sebagai fi'il madhi, maka dia uh, punya fi'il mudhari yasiru. Soro yasiru sir. Ya, soro fi'il madhi yasiru fi'il mudhari sir ya sebagai fi'il amr menunjukkan perintah ya. Ya. Baik kita lihat contohnya. Enggak diikuti lagi ya. Yasiru. Yasir. Yasiru
Al-ma'u Al-ma'u الماء saljan. saljan. Aljan. Nah, ثلجا ini yasiru ini adalah fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari itu mengartikannya sedang. Yasirul ma'u, ya, air itu ini sebagai apa isim dari yasiru atau sebagai fa'il ya bisa ya ini karena di sini kan fi'il mudhari ya. Jadi fa'il dari yasiru ya. Maka di sini air itu sedang apa berubah menjadi saljan, menjadi salju atau menjadi es ya. Yasirul ma'u saljan ya. Air itu sedang berubah menjadi salju. Nah, yasiru fil mudhari dia temannya kana, maka di belakangnya ini sebagai isim yasiru ya, sekaligus sebagai fa'il ya, pelaku dari fi'il yasiru ya. Saljan sebagai khobar dari yasiru, maka dia mansub ya, saljan dibaca mansub ya. Ini teman dari kana yang pertama ya, yaitu soro yasiru sir. Berikutnya yang juga teman dari kana yaitu asbaha. Asbaha yusbihu asbih ya. Artinya apa? Artinya asbaha yusbihu asbih itu adalah apa asbaha di waktu pagi ya. Yusbihu ya, sedang berada di waktu pagi. Asbih ya, apa menjadi di waktu pagi. Ini fi'il mudhari ya, yasbihu. Asbahanya fi'il madhi. Ya, fi'il madhi ya, ciri khas fi'il madhi itu kan huruf terakhirnya fathah ya. Kata jalasa qara'a dhahaban, asbaha ini fi'il madhi. Yasbihu yusbihu ya, fi'il mudhari. Ya, kalau ciri fi'il mudhari ini ada huruf mudharaah di sini, yusbihu ya. Kemudian asbih ini adalah fi'il amrnya ya. Ya asbaha yusbihu asbih ini masuk dalam kelompok temannya kana ya, sehingga amalannya seperti kana ya, sebagai fi'il madhi kemudian di belakangnya berupa isim kana ya. Nah, di sini untuk asbaha juga gitu nih. Naharu ini sebagai apa isim dari asbaha ya, rofa. Wasi'an ya sebagai khobar dari asbaha ya. Dia mansub ya. Jadi asbah maka diikuti asbaha. أصبح Asbaha An-naharu Ah, an-nahar النهر An-naharu wasi'an. wasi'an. Nah, asbaha ini di waktu pagi. An-nahru ya, sungai itu wasi'an ya, menjadi luas ya di waktu pagi. Asbaha an-naharu ya, sungai itu wasi'an menjadi luas. An-naharu sebagai isim asbaha. Wasi'an sekhobar dari asbaha. Asbaha ini temannya kana, maka isimnya rofa ya, an-naharu ini rofa ya, karena rofanya dumah. Kemudian wasi'an sebagai khobar dari asbaha, karena asbaha temannya kana, maka khobarnya dimansub, maka wasi'an ya mansub dengan tanda fathah tain. Ini yang temannya kana yang kedua. Yang berikutnya yang juga temannya kana adha. Ya, adha itu artinya di waktu duha atau di waktu pagi ya. Duha itu kan sekitar jam 7 ya, waktu duha. Nah, ini adha yudhi adhi. Ya. Adha yudhi adhi. Ini adha ini fi'il madi, yudhi fi'il mudhari, adhi fi'il amr. Ya. Adha di waktu pagi ya, di waktu duha. Yudhi ya sedang di waktu duha. Adhi ya menjadi di waktu duha. Ini contohnya, moga diikuti lagi. Adha أضحى Adha ya, adha al-ghamamu al-ghamamu الغمام raqiqan. raqiqan. iqon رقيق
adha di waktu pagi, ghamam. Ghamam itu awan ya. Di waktu pagi ya, kalau ghamamu awan itu raqikon ya, menipis, berkurang. Ya, adha ini fi'il madhi sekaligus dia adalah temannya kana, maka kata benda di belakangnya sebagai isim adha. Isim adha itu adalah rafa, maka dia al-ghamamu ini adalah sebagai isim yang rafa. Ya, di waktu duha awan itu menipis ya raqikon sebagai khobar dari adha. Nah, karena dia sebagai khobar dari adha, maka seperti khobar dari kana. Dia mansub, maka dibaca raqikon ya. Mansub dengan tanda fathah tain. Ini. Baik, kita lanjutkan lagi yang masih temannya kana, yaitu dhalla. Dhalla yadhillu dhilla. Ya. Dhalla yadhillu dhilla. Ya. Dhalla itu kalau diartikan di waktu siang hari ya. Kalau adha tadi di waktu duha, asbaha di waktu pagi, dhalla di waktu siang. Ya, di waktu siang hari. Mangga diikuti. Dhalla Dalla Dolla. ar-rajulu 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 kariman. 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 Mana yang merupakan isim dhalla, Bapak Ibu? Ar-rajulu Ar-rajulu Ya, betul. Ar-rajulu. Mansub atau marfu? marfu marfu. Kenapa marfu? Domah sebagai itu fa'il rafanya dengan domah. Ya, kenapa marfu? Karena isim dari dhalla. Tanda marfu'nya apa? Baru dhammah. Ya. Kenapa? Karena isim mufrad. Nah, gitu ya. Jadi ar-rajulu ini sebagai isim dari dhalla. Dhalla itu temannya kana. Karena dhalla temannya kana, maka amalan dhalla seperti kana. Amalan kana apa? Merofakkan isim dan menasabkan khobar. Maka betul tadi ya ar-rajulu ini adalah isim dari dhalla. Dia rofa dengan tanda dhammah. Dan yang perlu diperhatikan, dhammah ini hanya salah satu dari tanda rofa Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau isimnya musanna, rofaknya bukan dengan dhammah tapi dengan alif ya. Dhalla ar-rajulani, nah gitu. Kalau dia jamak mudzakkar salim, rofaknya bukan dengan dhammah juga, bukan dengan alif juga, tapi dengan waw dan nun ya. Dhallal muslimun ya. Jadi tergantung dari jenis apa isimnya ya. Intinya dia rofa gitu. Nanti tanda rofaknya apa? Tergantung jenis isimnya, apakah mufrad, musanna atau jamak atau jamak taksir ya atau jamak muannats salim ya. Nah, tanda rofaknya sesuai dengan tanda jenis isimnya. Ini ar-rajulu ini kebetulan karena isim mufrad maka rofaknya dengan dhammah ya. Dhalla rajulu ya di waktu siang hari laki-laki itu kariman ya menjadi orang yang tetap mulia ya, kariman mulia. Baik, kita lanjutkan masih temannya kana ya, yaitu bata. Ya, bata itu di malam hari ya. Bata ini juga fi'il madhi ya. Fi'il mudhari'nya apa? Ya bitu ya. Fi'il amrnya apa? Bit. Ya, suka dengarkan ya, mabit. Mabit dari sini. Dari kata bata ya bitu bit, maka bentuk salah satu masdarnya mabit ya, mabit bermalam ya. Bata fi'il madhi ya bitu fi'il mudhari bit adalah fi'il amrnya ya. Dan ini bata temannya dari kana ya. Temannya dari kana maka amalan seperti kana. Baik, mangga diikuti. Bata Bata. bata saut as-sautu as-sautu As-sawtu murtafi'an. murtafi'an murtafi'an. Mana yang merupakan khobar dari bata? Murtafi'an. Ya, murtafi'an murtafi'an khobarnya. Khobar bata dia mansub atau marfu?
Mansub mansub, Ya, mansub. Mansubnya di sini dengan apa? dengan fathah tain, fathah tain. Fathah tain ya, begitu ya. Jadi murtafi'annya adalah khobar dari bata. Kenapa dia mansub murtafi'an? Alasannya apa? Dia sebagai khobarnya bata. Iya, khobarnya bata. Karena bata ini amalannya seperti kana. Ya, kana itu menasobkan khobar. Karena bata ini temannya kana, maka sama amalannya seperti kana. Maka khobar dari bata juga dinasobkan murtafi'an. Ya. Isim batanya yang mana, Bu? Asotu, As-sautu. asotu, Ya, asautu. as-sautu ini adalah isim dari bata. Ya, marfu, mansub, majrur. Marfu, Ya, marfu. Dengan tanda marfu, Dumah. duma. dhammah, Ya, begitu ya. Betul. Jadi, bata sautu murtafi'an ya. Suara itu ya. Sautu itu menerjemahkan suara itu. Bata di malam hari murtafi'an. Meningkat atau lebih keras itu ya. Kalau kita memperhatikan suara, ya, kalau di malam hari itu lebih keras, ya, karena apa ya? Karena biasanya di malam hari kan lebih hening ya, lebih nggak ada suara-suara keributan yang lain ya, tidak ada kebisingan istilahnya. Kalau siang hari kan banyak kendaraan ya, banyak suara orang, banyak suara lainnya. Nah, kalau malam hari kan biasanya sedikit ya, sehingga lebih jelas suara di malam hari ya. Ya. Bata sautu murtafi'an ya. Suara itu bata ya di malam hari murtafi'an ya, lebih meningkat, lebih keras. Baik ya. Nah, sekarang laisa. Ya, laisa ini juga temennya kana. Ya, tadi saya ingatkan laisa ini mirip dengan laita ya, cuma beda satu huruf kan. Laita menggunakan tak, laisa menggunakan sin. Kalau laisa temennya kana, kalau laita temennya ina. Ya, termasuk satunya yaitu la'alla. La'alla juga mirip ya. La'alla. Itu juga temennya ina ya, pembahasan minggu kemarin. Jadi ingat kalau la'ala dan laita temannya ina. Berarti menasabkan isim, merofakkan khobar. Tapi untuk laisa ini dia temannya kana. Maka laisa ini merofakkan isim, ya, menasabkan khobar ya, seperti kana. Ini contohnya ya, enggak diikuti lagi. Laisa 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 al-amilu 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 nasyitan. nasyatan, nasyiton. Laisa gimana menjelaskan Laisa? Laisa al-amilu adalah isimnya Laisa, Ya, Laisa adalah fiil madhi, fi'il maldi, temannya ya fi'il temannya maldi. Temennya kana. kan. Ya, dia fiil madhi temannya kana. Al-amilu sebagai Isimnya Laisa, isim Laisa. Dia marfu, mansub, majrur, marfu, marfu dengan tanda Dumah, duma. Nasyitan sebagai khobarnya Laisa. khobar dari Laisa. Laisa. Dia mansub, marfu, majrur, Mansub dengan mansub. fathah tain. Patah tain ya. Ya, itu ya. Jadi kira-kira terkait dengan materi malam hari ini. Jadi intinya atau kesimpulannya materi kita tentang kana wa akhwatuha ya. Nah, kalau minggu yang lalu inna wa akhwatuha ya. Temannya inna, kalau malam materi minggu yang lalu ada anna, ada ka'anna, ada lakinna, ada la'alla, ada laita, itu semuanya temannya inna. Amalannya persis seperti inna, menasabkan isim, merofakkan khobar. Nah, malam hari ini kebalikannya, ya. Ada kana, ya. Ada temannya kana ini ada soro, ya. Ada asbaha,
ada dholla, ada adha, ya, ada apa tadi yang terakhir tadi, ada bata, ya, ada laisa, Ta- ya. Ini Tata Laisa. ya, kalau ketemu ini teman-temannya kana ini ya, ya berarti amalannya seperti eh, kana, ya, seperti teman-temannya ina, amalan seperti ina gitu ya. Maka kana ini dan teman-temannya ada soro ya, soro ya, siru sir ya, ada asbaha yusbihu asbih ya, ada adha yudhi adhi ya, ada ka, ada apa, dhalla ya, dhillu dhilla ya, ada bata ya, bitu bit ya, ada laisa. Nah, khusus laisa ini nggak ada fi'il mudhari'nya Bapak Ibu ya, ini kan nggak ada fi'il mudhari'nya ini. Ya, dia hanya fi'il madhi, nggak ada fi'il mudhari'nya, nggak ada fi'il amrnya, khusus untuk laisa ya. Yang lain punya ya. Yang lain punya. Ini bata ya, bitu bit, ini ada kan fi'il mudhari, fi'il amr. Nah, ini juga ada dhalla ya, dhillu dhil ada. Kemudian adha yudhi adhi ada. Kemudian asbaha yusbihu asbih ada ya. Kemudian soro ya, siru sir ada, termasuk kana yakunu kun ada. Khusus untuk laisa, dia tidak punya fi'il mudhari, dia tidak punya fi'il amr ya, dia berdiri sendiri ya. Laisa. Nah, laisa ini nggak punya fi'il nggak punya fi'il mudhari, ya, dia fi'il madhi kan ya, laisa. Baik, itu ya materi kita malam hari ini tentang kana wa akhwatuha ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan tentang kana wa akhwatuha. Mangga ya, silahkan ya. Ada Mbak Dik-Dik, Mbak Afif, Putria, Kunina. Mangga silahkan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ustadz, mau Enggak, tanya, enggak, ini Bu. film kejadian di lampau. Ya, Berarti contohnya seperti kalimat yang tadi dicontohkan, misalkan mana ya? Yang di siang hari, misalkan kayak ini yasiru mau air 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 Hmm. itu, ya contohnya seperti tadi yang di waktu Ya. pagi sungai itu luas, misalkan berarti pada saat kejadian sungai Hmm. itu sudah tidak luas lagi gitu Pak Ustadz, karena Iya, ini masa iya, lampau gitu. betul. Kalau menggunakan pola lampau berarti sudah terjadi, ya. Kalau menggunakan fi'il madhi berarti mudhari berarti sedang terjadi gitu. Ya, contohnya tadi kan ada yang menggunakan fi'il adha. Nah, ini kan berarti madhi ya. Adhal ghamamu raqiqan, berarti sudah terjadi ini. Nah, karena polanya menggunakan fi'il madhi adha ya. Di waktu duha al-ghamamu raqiqan, awan itu sudah menipis. Ya, kejadian menipisnya sudah terjadi kalau menggunakan adha. Nah, sedangkan ini juga sama nih ya, asbahan naharu wasi'an. Nah, di pagi hari sungai itu meluas. Ya, kejadian sudah terjadi karena menggunakan fiil madhi ya. Sedangkan kalau yang ini yasirul ma'u saljan, berarti ini sedang terjadi nih Bu nih, sedang berjalan, prosesnya masih berlanjut, belum selesai, sedang terjadi, air itu sedang berubah wujud menjadi saljan, menjadi salju. Ya, begitu Bu. Jadi kalau menggunakan pola mati berarti kejadiannya sudah berlangsung. Kalau menggunakan pola mudhari berarti sedang terjadi. Begitu Bu. Kalau yang fiil amr itu berarti gimana? Misalkan asbih, nah kayak gitu. Asbaha, yusbih, asbih, berarti itu ke arah mana itu Pak Ustadz itu? Ya, ini menunjukkan perintah saja. Menunjukkan perintah bahwasanya di pagi hari itu ada kejadian apa perintah tentang apa suatu kejadian misalkan ya. Nah, asbih misalkan dari asbah yusbihu asbih ya. Asbih ya.
di pagi hari ini silahkan kalian untuk apa misalkan ya, ijlisi ya ala kursi. Di pagi hari ini silahkan kalian untuk duduk. Ya, di situ menunjukkan perintah di pagi hari gitu. Termasuk yang dolla tadi, perintahnya menunjukkan siang hari, ya. Atau yang terkait dengan soro, ya siru, sir kalau itu kan sir tadi menjadi ya. Kalau pada tadi yang apa kun fayakun tadi dari kata eh, dari ya kun ya. Karena ya kun ini kan jadilah gitu. Jadi memang disesuaikan dengan waktunya dan bentuk fiilnya. Kalau itu menunjukkan perintah ya berarti kejadian perintah itu pada saat pagi tadi. Kalau menggunakan pola apa yang bentuk pagi. Begitu, Bu. Ya. Nuhun Ustaz. Ya, Kalau Bu. Enggak. Yang lainnya? Enggak. Tanya Ustadz, Enggak silakan, Putri ya. itu yang Laisa. Laisa, enggak. Laisa itu kan bisa ditasrif jadi Laisa, Ya. Lasna gitu. Apakah itu sama juga semua tasrifnya dari Laisa itu? Oh, tasrifnya Laisa itu ya dia fi'il madi. Enggak, Fi'il. maksudnya bukan tasrif tapi maksudnya itu apa tuh? Tasrif lugawi. Oh, tasrif Tasrif lugawi. lugawinya dari Laisa kan kalau Oh, untuk ya untuk untuk mu'anas kan jadi Laisat, kalau betul, mufrad Laisat. misalnya gitu. Nah, kalau Nah, banyak itu apakah itu sama sama semua tasrifnya itu juga sama nanti untuk fungsi apa rumusnya itu juga harus dengan merofakkan isim kemudian menasabkan khobar semua gitu sama. Oh, iya. Jadi sepanjang dia posisinya sebagai Laisa itu adalah sebagai apa temannya dari Kana tadi, maka sama dia merofakkan isim dan menasabkan khobar. Dan ini Laisa ini kan ini pelakunya huwa kan ya. Di dalamnya ada domir huwa Hmm, kan di sini. Ya. ya, Nanti ya. kalau hia perempuan betul tadi menggunakan laisat. Ya. Kalau dia Bapak, kalau dia itu aku lastu gitu kan. Kalau kamu lasta ya. Perempuan laisat. Jadi disesuaikan dengan pelakunya, Bu. Yang disesuaikan pelakunya. Yang jelas ya, kedudukan dia sebagai fi'il madhi ya dan dia kalau ya, disuruh mengi'rab ya berarti apa? Ya fi'lun madin mabniun. Dia mabni ya. Nah, ala fathi ya. Dia tidak punya fi'il mudhari dan tidak punya fi'il Nardi. amr. Begitu. Ya. Berarti semua sama ya. Kalau nanti yang tadi Kana dan kawan-kawannya itu kalau di tasrif dengan tasrif lugawinya juga sama gitu ya Ustaz. Sama. Misalkan Hmm. karena itu pelakunya perempuan kanat ya. Kalau Ya, aku kuntu ya. Kamu kunta ya disesuaikan dengan pelakunya, Bu. iya, iya. Tapi maksudnya belakangnya tetap dia walaupun dia apa tuh sebagai jamak gitu nanti pelakunya jamak itu tetap merofakkan Iya, apa sama. isim dan menasabkan khobar Betul. gitu. Fungsinya Ya, tetap sama ya. dalam kalimat itu merofakkan isim dan menasabkan khobar. Eh, tidak mengalami perubahan Ustaz, walaupun syukran Ustaz. orangnya berbeda gitu, tetap sama. Ya, syukran Ustaz. Apaan? Ada lagi? Pak Sunardi, Ya, mau nanya apa? enggak anak nggak mau nanya tapi Oh, cuman apa ya tadi anak tuh ketinggalan. Anak oh, tuh lupa kalau hari ini les jadi anak ketinggalan deh Pak. oh. Jadi anak nggak ngerti. Enggak. Kan antum sekarang kelompoknya kan besok malam yang khusus anak-anak besok malam. Sekarang untuk yang Nanti bapak ibu-ibu. nggak tahu itu disuruh umi anak Pak. Oh, kasih tahu miknya. Kelompok anak-anak besok malam, minggu malam. Kan sudah ada Oke grupnya Pak. yang
yang grup baru itu. Nggak tahu Pak itu disuruh Umi Ana Pak. Ya, nggak apa-apa. Ikutin aja perintah Umi. Dapat pahala mentaati Umi. Ya Pak. Ya. Bapak Ibu yang lain, ada pertanyaan lagi? Baik ya, kalau tidak ada, nanti silahkan dibaca ulang, di review lagi. Ya, belajar bahasa itu harus rajin mereview, mengulang-ulang, kemudian juga praktekkan. Ya, dipraktekkan ketika mau ada kajian, mau diisi maupun ngisi, ya, itu dipraktekkan ilmunya. Mana yang isim ina, mana yang isim kana, ya, mana yang khobarnya. Nah, insya Allah kalau sering diulang-ulang, eh, apa lama-lama jadi mahir ya, jadi mudah. Baik, biar barokah, mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mangga silahkan boleh lab. Ya, terima kasih. Jazakallah Ustaz. Ya, mangga Izin. mangga Bu, mangga mangga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.